Fonologi merupakan ilmu yang mempelajari suara-suara manusia secara umum yang dibagi menjadi 3 berdasarkan ciptaannya. Pertama, artikulasi, kedua transmisi, dan yang ketiga dari perspektif suara itu sendiri. Fonim merupakan unit terkecil yang membedakan makna bahasa, kata, dan kalimat, dan menjadi unit organisasi fonologi itu sendiri, misalnya kata book, pen, dan arm. Fonim sendiri berarti unit terkecil yang mempunyai arti atau makna serta fungsi gramatikal dan dapat diuraikan. Bound morfem merupakan morfem yang tidak bisa berdiri sendiri dan selalu tergabung dalam sebuah kata, misalnya pada kata unbelievable, unhappy, and imperfect. Intellectual morfem mengubah apa yang dilakukan kata dalam tata bahasa, tetapi tidak menciptakan kata baru. Semantik adalah ilmu yang mempelajari arti dari sebuah kata, frasa, dan kalimat. Homofon adalah sebuah kata yang berbeda, tapi pengucapannya sama dengan pengejaan yang berbeda. Misalnya pada kata si dan si. Connotation atau konotasi adalah makna atau arti sebenarnya dari sebuah kalimat. Misalnya, the cat died in my arm. Pragmatik adalah makna yang tergantung dengan konsepnya dan konteksnya. Misalnya ketika makan, oh itu saus ya, berarti kita minta diambilkan saus. Language variation adalah studi tentang bagaimana bahasa bervariasi di antara kelompok penutur bahasa yang berbeda, dan variasi ini berhubungan dengan faktor sosial. Social domain adalah perbedaan-perbedaan bahasa dalam ruang lingkup sosial seperti suku, agama, gender, usia, status, dan lain sebagainya. Social domain juga ilmu yang mempelajari bagaimana bahasa dikembangkan dan diterapkan dalam lingkungan sosial. Signified adalah mental concept. Misalnya, ketika seseorang berkata apel, maka yang dibayangkan adalah sebuah apel, bukan durian. Sedangkan signifier merupakan physical existence. Misalnya, ini adalah buku, maka yang dibayangkan adalah buku. Diam dulu. Fenomena bahasa yang membuat saya tertarik untuk dipelajari. Fenomena bahasa yang membuat saya tertarik untuk mempelajarinya adalah fenomena bahasa yang berkembang pada kota Jakarta Selatan, yang dimana sebagian besar mahasiswa, pelajar, bahkan orang-orang di daerah sekitar situ menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa sehari-hari, misalnya literally, which is, dan lain sebagainya.